Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Di dalam rasa syukur atas penyertaan Tuhan hingga pada pagi hari ini, marilah kita mengambil waktu sejenak beribadah kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan lewat nyanyian buku Indah HKBP nomor 9 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari Kamis ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal yang kelima ayat 5. Galatia 5 ayat 5. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ai marhite hapursiau di bagasan todi hita menagam hati goran si hirimoni. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, sejak zaman dahulu banyak orang tidak habis-habis mencari apa itu kebenaran. Di manakah dapat menemukan kebenaran itu? Pilatus pernah bertanya kepada Yesus, apa itu kebenaran? Sayangnya Pilatus tidak memberinya kesempatan untuk menjawab pertanyaan itu. Ini bukan hanya pertanyaan Pilatus sesungguhnya, tetapi pertanyaan semua umat manusia hari ini juga. Pilatus bukanlah orang biasa, tetapi ia adalah gubernur Palestina yang ditempatkan di Kekaisaran Romawi. Ia berpendidikan, berkedudukan, memiliki kekuasaan, tetapi ia merasa bingung terhadap kebenaran. Jelaslah bahwa orang yang mengerti akan kebenaran bukanlah karena ia berpendidikan tinggi. Di dunia ada banyak orang yang seperti Pilatus yang pernah bertanya kepada Yesus, apa itu kebenaran? Tetapi tidak sabar menunggu jawab darinya. Pernah mencari kebenaran namun tidak menemukan apa itu kebenaran. Apa sebenarnya kebenaran itu? Pada perjamuan malam terakhir Yesus Kristus sebelum disalib, ia pernah memberikan suatu pernyataan agung yang mengguncangkan dunia. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Yesus Kristus adalah kebenaran. Kebenaran dalam bahasa Yunani aletheia yang berarti nyata, dapat dipercaya, benar-benar. Dia adalah Allah, aku ada. Yesus Kristus adalah kebenaran mutlak. Agustinus dari Hippo mengatakan, di mana saya menemukan kebenaran, di situ saya menemukan Tuhan, karena Dia sendiri adalah kebenaran.
Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat Galatia sesungguhnya mengalami pertumbuhan iman yang baik. Namun dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 kita ketahui bahwa beberapa orang dari Yudea datang ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara kita di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Orang-orang Galatia menghadapan dengan orang-orang Farisi yang menjadi Kristen, yang berusaha untuk memasukkan kepatuhan kepada hukum Musa sebagai syarat keselamatan dan kekristenan. Nah, untuk menghadapi persoalan inilah Rasul Paulus menuliskan suratnya ini kepada jemaat di Galatia. Paulus mengingatkan agar mereka jangan mudah untuk berbalik dari Injil yang sudah diberitakan kepada mereka. Di dalam kebanyakan suratnya Paulus sudah menjelaskan bahwa keselamatan adalah karena iman, sola fide. Iman di dalam roh memberikan kebebasan dan kemerdekaan dari hukuman hukum Taurat. Paulus menekankan dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, keselamatan hanya karena karunia dari Allah dan bukan karena kepatuhan kepada Taurat. Saudara jemaat Tuhan, Paulus mengajarkan kebenaran itu tidak sekedar perilaku benar di hadapan Allah, tetapi suatu hubungan yang benar dengan Allah. Prakarsanya adalah dari Allah, diterima di dalam iman dan terwujud dalam perilaku yang benar. Dapat kita baca dalam Rom 3 ayat 21 sampai ayat 26. Kebenaran dinyatakan ada pada Yesus, yaitu sebagaimana kita temukan dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Dalam arti sama sekali sesuai dengan kehendak Allah. Roh Tuhan menuntun kita kepada kebenaran itu. Saat ini, dalam masa sulit ini, izinkanlah Roh Tuhan menuntun kita kepada keselamatan yang sejati. Beratnya masalah dan penderitaan yang sedang kita hadapi saat ini dapat kita lewati di dalam iman dan tuntunan Roh Tuhan. Kiranya Roh Tuhan ada pada kita dalam menuntun kepada kebenaran yang sejati. Tuhan memberkati. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 183 ayat 3. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami dalam Kristus Yesus, tak kalah hati kami ragu dan bimbang tentang kebenaran itu. Biarlah Roh Kudus Tuhan diam di dalam hati dan pikiran kami dan menuntun hati kami menemukan kebenaran sejati. Di dalam banyaknya diskusi dan perdebatan dan ajaran yang mungkin saja mengakibatkan banyak orang yang sesat menemukan kebenaran sejati.
Namun Engkau ya Yesus berkata, akulah kebenaran dan hidup. Engkaulah jalan satu-satunya yang menentukan keselamatan. Maka pada saat ini kami percaya pertolongan Tuhan. Sebagaimana Engkau telah memberikan dirimu, merelakan dirimu, berkorban untuk keselamatan kami. Engkaulah keselamatan kami pada saat ini. Bukan saja pada hidup kami kelak, tapi hari ini juga, saat ini juga Engkau menyelamatkan kami. Biarlah kami tidak bimbang dan ragu. Imanlah yang menyelamatkan kami. Roh Tuhanlah yang menuntun kami kepada kebenaran sejati. Dan biarlah Tuhan Roh-Mu diam di dalam kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai-Mu hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.